Dua TV banget tapi. Di kandang ini kita bisa ketemu dengan Pak Barnoto. Ini beliau ternak sapi, juga ternak kambing. Dulu, sekarang mau ternak kambing lagi. Nah, ini kita tanya-tanya pengalamannya, sejarahnya, malang melintangnya ini. Nah, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, dari awal kita ngobrol ya, dari kambing dulu Pak. Bapak berapa tahun di kambing, breeding atau penggemukan, kok sekarang beralih ke sapi, mau ke kambing lagi Pak? Kalau di kambing kita udah jalan sekitar berapa tahun ya? Kalau nggak salah ya 5 tahunan lebih. Di kambing? Di kambing. Breeding atau penggemukan? Ya breeding pernah, penggemukan pernah. Terus yang pengalaman saya yang hasilnya yang agak lumayan itu sebenarnya di breeding ya agak lumayan, cuman kan repot. Di breeding repot? Repotnya di pengurusan anaknya. Kalau kita nggak teledor di waktu beranak itu, ya anaknya itu resikonya kadang-kadang mati, kematian, keinjek, kecepit gitu. Nah, yaitu terus kadang-kadang ada indukan yang cara menyusuinya agak gimana ya, agak susah ada kan. Kadang-kadang ada yang lancar, ada yang susah juga itu. Kalau di penggemukan apa Pak? Kalau di penggemukan itu memang mudah, cuma kendalanya di penjualan. Keuangan yang jelas. Hah? Di keuangan penjualan. Macet, nggak kebayar atau gimana? Kalau nggak kebayar enggak, cuman agak agak terlambat dari perjanjian. Bikin sakit hati. Jadi omongan. Yang jelas jadi omongan. Kalau orang sini ngomong jadi kaki gitu ya? Ya, jadi kaki keren. Pokoknya liku-likunya banyak. Kemudian aku pernah di sapi. Dulu jantan semua sih penggemukan. 6 ekor. Awal modal itu sama pakan habis sekitar 66 juta. 66 juta. Terus 66 juta setelah 8 bulan saya jual itu. Sebenarnya kalau sapi bagus semua, cuma kan alasan si belantik itu itu katanya harganya lagi murah, lagi gini, lagi gitu kan. Akhirnya mau nggak mau lah, yang penting untung. Di angka 70 saya lepas itu Pak. selama berapa tahun kok untung cuman 4 juta? Kalau itu memang 8 bulan. 8 bulan bongkar ya. Cuma untung hanya 4 juta. Cuma 4 juta. Sudah dipotong pakan itu? Udah dipotong pakan. Ya, akhirnya belum ngarit juga, itu semi, itu pakannya semi. Semi, nggak mutlak penggemukan sentrat itu enggak. Ya, akhirnya kita berpikir laju ini sistem breeding. Cuma saya berawal modal 30 juta. 31.700.000 kalau nggak salah. Jadi 5 ekor ini? Jadi 9. Jadi 9? Jadi 9 ekor. Terus ini sisanya dijual? Ya sebagian karena udah nggak muat, tempat nggak muat, ini udah bunting semua, saya jual. Oh, babon yang pertama babon mana? Anaknya udah dijual. Oh, udah dijual. Ini tinggal anak-anaknya. Anak-anaknya. Termasuk yang masih ini babon pertama. Ini harga berapa perkiraan Pak? Kalau ini anakan pertama itu jelek bener sebenarnya, cuman itu boleh dibilang jimat lah. Jimat? Iya. Nggak bakal dijual? Nggak bakalan dijual, itu kalau bahasa orang Jawa itu katanya jokoloro. Jokoloro. Udah biarin. Ini babonnya? Ini babonnya. Jadi ini anak pertamanya? Anak pertamanya. Berjalan baru 3 tahun jalan ini. 3 tahun jalan. Biasanya babon bersih nih Pak, kebetulan repot. 3 hari ini saya repot bener. Jadi belum sempat nyetim. Biasanya nggak pernah ada ini. Pak, kalau ini kan mau ke kambing lagi. Iya. Ngapa kok malah justru mau ke kambing lagi? Kalau di kambing itu ya berawal saya ini kan di kambing penggemukan itu sebenarnya. Karena lihat tahun kemarin ini bagus bener ininya.
petani kambing, peternak ini udah banyak yang berhenti, tinggal berapa orang. Nah, sekarang ini udah lancar, di keuangan udah sama-sama hati-hati antara pembeli sama petani. Oh, Ini udah bagus gitu. udah bagus. Udah bagus sekarang ini. Sekarang jual kambing nggak model kayak dulu. Nggak kayak diutang, dulu. nggak di anu. Modal percaya, yang dipercaya malah nggak bisa dipercaya. Oh. Kalau sekarang kan enggak, kita transaksi memang kalau ada uang barang bawa ya bisa. Sebenarnya dari kambing bisa beli sapi. Bisa, luar biasa jauh. Kalau sekarang uang 50 juta itu kalau buat beli sapi paling cuma dapat 2. Kalau buat kambing nih kita nambah 50 juta itu paling enggak ya di angka 25 ekor itu udah dapat. 50 juta itu kan di angka 2 jutaan gitu. Kita beli benih itu 2 jutaan. 2 jutaan itu udah 50 kan. Kalau Babonan. enggak, laki-laki itu berarti kalau udah dapat 25 ekor kan. 25 ekor. 25 ekor udah 50 juta. Nah, nanti kita kan paling enggak ada modal buat pakan itu 300 per ekor. Tinggal kali berapa bulan. Kalau target kita 4 bulan, 300 kali 4 per ekor. Beli berarti kambingnya yang 2 jutaan aja. 2 jutaan aja. Kenapa nggak yang 1 jutaan, 1 juta? Kalau 1 jutaan kecil benar, nanti nggak nyampe target di bulan puasa itu nggak, di bulan Idul Adha itu nggak nyampe. Oh. Kalau angka 2000 gitu ya, di angka 2000 itu nanti nyampe Lebaran Idul Kurban itu bisa kita jual itu minimal itu 28 sampai 3.000 per ekor. Per ekor. Per ekor. Pasti itu, Pak. Itu pasti positif. Ini mau bikin kandang kambing Di belakang itu udah bagus, sudah di ini apa? Udah saya di belakang sini. iya deket di belakang, rencananya di belakang. Mau lihat ayo. Oh, tempatnya. mana, Pak? Lihat mana, Pak? Ini baru apa? Lewat sini samping. Ini rencana ya kapasitas Kapasitas berapa, Pak? sekitar 34 lah. 34 ekor. 34 ekor itu udah modalnya udah 70-an lebih kayaknya. Kita nggak tahu ini. Oh, lewat samping sini. Samping sini. Jadi kalau ditimbang-timbang sapi dengan kambing cepet kambing. Ya jauh. Besar di kambing. Besar di kambing. Keuntungannya. Kita ngambil nggak banyak-banyak. 500-600 per ekor bersih gitu aja udah jelas kan. Dalam tempo 4 bulan, 5 bulan, paling lama 5 bulan. Paling cepatnya itu 4 bulan udah jelas. Oh, ini kandangnya, Pak. Iya. Ini ukuran berapa, Pak, rencananya? Ini ukuran kemarin berapa ya? 10 meter. 10 meter, 12 meter. 12 meter ya? 12 meter. Kanan kiri ini ya? Kanan kiri Untuk rencana. penggemukan. Untuk penggemukan besok. Jadi kalau saya pemula nih, lebih baik penggemukan atau ternak nih, Pak? Kalau saya sarankan ya enak di penggemukannya. Penggemukan. Penggemukannya. Pilih cepat, modal cepat. Ya. Kita udah jelas ininya. Ini kalau kolam, Pak, segini banyaknya. Ya. Ini diisi apa? Itu ikan grameh itu. Grameh semua. Grameh semua. Panennya berapa bulan sekali? Kalau untuk ikan panennya 7 bulan, 6 sampai 7 bulan. Gurame. Daya. Pakannya pelet. Pakannya pelet. Campur sama ini kan ada daun-daun apa itu? Keladi itu. Kayak gitu ya? Iya. Pak, kalau gurame sendiri itu yang paling cepat untung itu ukuran berapa, Pak? 1 jari, 2 jari, 3 jari? Kalau gurame itu kita belinya itu apa ya? Kilo tanggung itu. Sekilo isi berapa? Sekilo isinya berapa ya itu? Kita nggak ngitung sih. Kita cuma beli, satu kali beli 2 kintal, 3 kintal gitu. Buat untuk 2 kolam gitu. Untungnya ada? Untungnya ya agak lumayan lah. Dipotong pakan dan Potong pakan ya. Kalau nggak ada masalah penyakit, ini masih ada penyakit itu. mana kemarin. yang ini Yang kolam baru yang ini? Kolam yang sana itu yang ada ini. Oh, yang hijau itu. Nah, kemarin di sini bongkar ini 1 ton. Dapat 1 ton, Pak. 1 ton di sini. 1 kolam 1 ton.
positif. Berapa kilo jadi 1 ton? 1 ton pokoknya per ekor itu kemarin rata-rata timbangan per ekor itu sekitar 6 sampai 7 on. 6 sampai 7 on. 6 sampai 7 on. Wah, harga bibit waktu tadi belinya berapa? Dulu benih itu beli berapa ya agak lupa. 20-an. 27 apa ya 27 setengah. 27 setengah per dijual 31 kalau nggak salah. 31 dari umpamanya 15 ekor jadi 1 kilo berapa itu? 1 kilo kurang ya, artinya 2 ekor ya jadi ada yang 9 on, 8 on ya rata-rata dipukul rata itu 7 on. 7 on itu. Yang 1 kilo lebih ya ada. Ini kolamnya luas ya. Kalau yang ini agak kecil, Tuan yang bawah. tanah ini hobi Pak, hobinya ternak, hobinya hewan. Ya, Di hewan. perikanan, di kalau sapi. ikan, Kalau dipertimbangkan Pak, kalau di desa ada perikanan, ada ternak, ada perkebunan, yang paling menguntungkan apa aja Pak di desa itu? kalau bilang untung itu ya kalau di pertanian itu kan kalau kita panennya bagus. Itu aja kalau modal udah kembali kita ada sisa itu kan udah untung. Kalau orang tani itu nggak modal nggak hilang aja udah alhamdulillah udah dibilang untung. Kalau masalah untuk hasil itu kayaknya untuk apa hitung-hitungannya kalau orang tani itu nggak ada. Pokoknya taunya kalau dia nggak rugi aja udah seneng gitu aja. Bapak kayak logatnya Sunda sih Pak? Ya memang orang Sunda saya. Hah? Aslinya orang Sunda. Pantesan doyan ikan, ada kolam gede-gede. Biasanya memang orang Sunda itu senengnya ikan. Ya memang kalau saya asli orang Sunda, kalau istri orang Solo itu. Bapak Sundanya mana? Saya Tasik. Tasik. Dari Tasik ya. Tahun berapa di Lampung? Kalau di Lampung saya asli kelahiran Lampung. Oh, asli kelahiran Lampung. Asli kelahiran Lampung, cuma orang tua aja ya. Kalau istri Solo. Solo, asli Solo. Kelahiran Lampung juga. Bukan, kelahiran Solo. Dia kesininya tahun 91 kalau nggak salah. 91. 91 itu. Coba Pak ke sana lagi ya Pak, ke depan. Ini pantesan logat gayanya kayak Sunda. Kok Ya, ada saya orang kolam Sunda. banyak banget. Iya. Nah, ini di belakang ini jadi kotoran sapi itu kita manfaatkan buat budidaya cacing. Oh, cacing. Ini cacing ini. Cacing sutra. Bukan, cacing sampah. Kita ini per minggu nggak kurang dari 500.000. Duit. Iya. Ini cacing ini. Oh, cacing ini. Ini ada cacingnya ini di sini. Ini Pak, nih cacingnya nih. Tuh. Bibitnya gimana Pak? Bibitnya ya beli tadinya 90.000 per kilo. Ini. Mana Kalau cacing? kita sekarang jual, ini cacing semua nih. 500.000 per bulan. 500 per bulan min. Enggak per bulan, per minggu. Per minggu? Per minggu. Kita udah ada kios langganan. Nah, iya, Cacingnya buat apa Pak? ya bisa buat pakan ikan, burung. Terus nih kan cacing. Coba Pak. Wah, Bapak apapun dikerjakan ini ya. Apapun ini kita manfaatkan. Oh, saya lihat nih cacingnya kelihatan tuh. Nih, ini cacing. Oh, Ini katanya bisa buat obat juga loh, cuman kita nggak tahu, belum tahu ini cara. Cacing kalung apa Pak? Bukan, cacing sampah, nggak tahu ini ada nama ininya ada, cuman kita nggak tahu lah. Oh, tuh. Namanya ininya nggak tahu. 1 kilo berapa Pak? 1 kilo 60.000 kita sekarang. Kalau dulu 85 per kilo. Saya kilo. waktu beli benihnya ini 90 bahkan ini. 90.000. 90.000 itu sama kawan. Kalau nggak akrab itu nyampe 100-an lebih benihnya. Benihnya. Iya nih cacingnya ini. Ini dari kotoran sapi. Kotoran sapi. Taruh sini aja. Taruh nanti. Kita bisa manfaatkan. Beli sekali bibitnya. Iya beli sekali. Untuk Dulu- selamanya ini. Iya. Ini udah 3 tahunan ini. 3 tahunan Pak. 3 tahunan ini udah. Ini ini kalau segini kalau diambil kalau ada pesanan 10 kilo ya kita ambilin 10 kilo. Min itu ya 1 Iya. minggu 500.000 ya. Dapatnya. Enggak nyangka Ya 500.000 cuma berapa? Cuma 10 kilo kan? Tuh cacingnya. Ini cacingnya. Oh ini Cacing semua. cacing. Coba, Pak.
Bisa buat mancing. Kita udah punya kios 4. Coba Pak ambil lagi Pak, coba. 5 kilo satu kiosnya. Heeh. Itu kan udah, kalau 1 minggu sekali mintanya 5 kilo udah berapa tuh? Kios 4 udah 20 kilo kan? Kita ambil minimal itu udah 500.000 minimal. Kalau yang kolam ini fungsinya apa Pak? Ini dulunya ini kan bekas apa ya? Galian orang bikin sumur bor. Nah, sumur bor di pabrik itu minta tanahnya beli. Nah, kita buat ini. Oh, Kolam. Nggak sengaja sebenarnya. nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Jadi ada perikanan, ada budidaya cacing, Cacing. ada peternakan, ada perkebunan. Pak, kalau sawah, ladang dengan kita ada. hasil cacing banyak mana? Oh, kalau sawahnya lebar jelas banyak ininya. Kalau cacing ini cuma cukup buat mingguan aja lah. Cukup mingguan. Buat dapur, bantu dapur lah. Oh. Udah Pak, udah Pak. Ya, nih. Udah. Bukan buat pakan ikan, bukan ya? Ya bisa juga. Bisa ya? Bisa. Sampai sana nih, tuan tanah. Ujung sana sampai kolam semua. Nggak buka kolam pemancingan Pak? Enggak lah. Hah? Itu nggak ada yang nunggunya. Nggak ada yang nunggunya? Kalau dulu tempat kakak itu, Kalau dihitung-hitung, sapi itu tabungan atau keuntungan Pak? tabungan ya keuntungan. Banyak di tabungannya. Banyak di tabungan? Banyak di tabungan. Kalau serba beli, pakan serba beli, ngarit sedikit, dihitung-hitung masih untung atau hanya cukup untuk tabungan? Kalau ini ya buat tabungan itu kan kalau sapi kayak sistem breedingan ya. Kalau orang tani seperti kita ini kan kebutuhan kan nggak ini kan. Apalagi anak ini suruh kuliah nggak mau, itu agak ringan di kitanya. Kalau waktu kuliah itu ya mungkin sewaktu-waktu bisa kita jual anaknya, butuh apa, mau ingin apa gitu kan, kita enaknya di situ. Beda kalau sama penggemukan. Kalau penggemukan ketika anak apa kita yang punya keperluan, kalau nggak jual, misalkan nih 1, ini belum untung mau nggak mau dijual kan. Kalau kita udah butuh-butuh bener, sekalipun rugi kita jual. Lain sama breedingan. Nah, kalau yang jual ini kita masih rugi nih, kita jual anaknya aja, yang penting cukup, gitu aja kan. Kan gitu teorinya itu. Teorinya gitu ya? Iya, kalau orang tani kan gitu. Kalau bilang untung sama rugi ya gimana ya, kalau orang kita bukan kayak orang dagang itu kan ada modal ya. Nah, ada modal, kalau dijual nggak untung berarti kita rugi. Kenapa orang Sunda tidak jauh dari kolam Pak? Ya nggak tahu ya, itu mungkin udah dari sononya mungkin ya. Udah dari sononya. Garis tangannya Iya. orang Sunda itu pasti nggak Kebetulan jauh gitu dari ya. kolam. Hidupnya Memang selalu udah- kayak gini. Udah kayak mana ya, kayak udah khas gitu ya. Ini sebelumnya saya terima kasih nih Pak. Oh iya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke. Usaha di kampung itu banyak hal ternyata bisa dilakukan dengan modal kecil maupun besar ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih untuk pecinta hewan N2 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.